Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum bitaqwallah wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. 16 abad yang lalu Rasulullah mengingatkan setiap umat, setiap masa itu memiliki satu ujian, yaitu fitnah, cobaan yang diberikan. Dan Rasulullah mengingatkan, inna likulli ummatin fitnatun wal fitnati ummati al-mal. Sesungguhnya fitnah, ujian yang diberikan kepada umatku termasuk kita ini adalah al-mal. Al-mal itu artinya harta. Harta oleh Allah digambarkan banyak, disebutkan dalam Al-Quran tidak kurang dari 17 kali. Bahkan ribuan hadis mengingatkan, membicarakan tentang al-mal, yaitu tentang kekayaan. Allah mengingatkan sebagaimana firman-Nya dalam surat Luqman yang saya bacakan di mukadimah tadi. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan janganlah kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan kamu tertipu oleh sesuatu sehingga engkau lupa kepada Allah. Oleh karena itulah cobaan yang menjadi tantangan buat kita, mampu tidak kita bersama-sama untuk mengendalikan dan memanfaatkan pemberian Allah yang berupa harta itu dalam posisi yang sebenarnya. Demikian juga Allah memberikan gambaran, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasun fil amwal wal aulad kamasali wasil ahjabal kufar. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan arena bermegah-megahan di antara kamu, sehingga kamu lupa persaingan dan perlombaan kekayaan dan banyak prestasi atau anak yang menjadi kebanggaan. Peringatan Allah yang demikian ini, kalau kita lihat fenomena realitas di tempat dan di mana kita berada di negara Indonesia yang tercinta ini, ternyata apa yang namanya korupsi belum pernah berhenti dan belum pernah berkata dan jerah. Nah, ternyata benar statement yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW itu, supaya kita berhati-hati, supaya kita waspada, jangan sampai kemewahan yang semacam ini menggoda dan meruntuhkan iman dan takwa kita. Islam tidak alergi, Islam tidak melarang yang namanya cinta harta. Bahkan Islam, Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Setiap subuh kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya muqallibul qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati kita, supaya kita punya komitmen, supaya kita senantiasa istiqomah. Oleh karena Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal ghina. Ya Allah, tetapkanlah kepada kami apa yang namanya takwa, bersyukur kepada Allah, dan berakhirnya apa? Kita minta kaya kepada Allah.
Berarti di sini ada satu harapan, ada satu anjuran supaya orang Islam ini tidak miskin, supaya orang Islam itu cukup, karena Islam membutuhkan dinar di zaman Rasul. Islam membutuhkan rupiah untuk mengembangkan dan kemajuannya. Yang jadi problem adalah bagaimana kita mengelola dan memanage harta dan anak ini menjadi satu media untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Barangkali kita ketika dipamerkan oleh panitia, si fulan andil sekian juta, si fulan andil sekian ratus, sekian puluh juta, kita dalam hati kita iri, dalam hati kita kepingin kayak seperti orang yang punya andil besar. Nah, kalau sudah muncul giroh yang semacam itu, itulah berarti kita memposisikan harta kita itu pada rel dan garis yang benar. Karena untuk apa? Untuk benar-benar mengabdi dan berjuang di jalan Allah. Kita mau ibadah haji, kita mau umroh, tentu butuh biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, memaknai bahwa harta itu adalah ujian. Jangan sampai harta itu menggugurkan keimanan, ketakwaan kita, sehingga kita berbalik arah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW, beliau pernah memberikan satu pernyataan kepada kita. Wa anhu anna Rasulullah SAW qala, inna dunya khulwatun wa khudratun. Sesungguhnya dunia itu adalah indah, dunia itu adalah manis. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah itu memberikan, menyerahkan kepada kau untuk memilihnya, untuk mengelolanya. Bagaimana engkau mengatur? Sehingga dalam hal ini Allah memberikan satu kebebasan untuk kita. Allah sudah memberikan nikmat yang berupa dunia, terserah kau untuk menggunakan untuk apa. Tetapi ingat, fayanzuru kaifa ta'malun, kata Rasul sebutkan, Allah akan melihat apa yang kau kerjakan itu dengan harta yang kau punya itu. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan fattaqun dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kau, kata Rasulullah, dengan apa? Dengan yang namanya dunia dan dengan yang namanya wanita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Bahkan Rasulullah memberikan satu contoh yang tegas dan contoh yang konkret. Bagaimana beliau telah menyampaikan hadis diriwayat dari bersumber dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW, madibani jai'ani ursila fi ghanami bi afsada min kirsil mar'i alma wasarafi lidinihi. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, tiadalah pengerusakan 2 ekor serigala yang lapar, kemudian 2 ekor serigala yang lapar itu dilepas di rombongan kambing, itu tidak seberapa dibanding dengan kerusakan manusia yang memiliki sifat rakus terhadap harta dan kedudukan serta melalaikan agamanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Barangkali kalau 2 ekor serigala ini lapar, kemudian disuguhi dengan serombongan kambing, paling dia makan cuma 1 ekor, dibagi berdua, seusainya sudah beres. Tapi bagaimana kalau itu yang lapar manusia, yang rakus itu manusia, serombongan akan diambil semua, bahkan kandangnya pun juga akan diambil. Bila perlu pemiliknya juga dibunuh. Contoh konkret yang ditunjukkan Rasulullah demikian luar biasa. Oleh karena itulah firman-firman Allah senantiasa memberikan satu peringatan, memberikan petunjuk kepada kita agar kita tidak lalai, bermegah-megahan, agar kita tidak lalai untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan hanya karena godaan harta. Fakta sampai hari ini belum selesai. Sampai hari ini tetap masih ada. Ternyata saudara-saudara kita tidak tanggung-tanggung. Kalau orang miskin barangkali ia mengambil secukupnya,
Kalau orang kaya, orang pintar barangkali mengambil sebanyak-banyaknya. Oleh karena itulah jamaah yang berbahagia, melalui mimbar yang singkat ini, mari apa yang kita punyai ini adalah sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan suatu media untuk berbangga-bangga, berlomba-lomba satu dengan yang lain, sehingga itu akan menjerumuskan kita. Oleh karenanya, jamaah yang berbahagia, kita senantiasa berharap agar nikmat Allah ini bisa kita pertanggungjawabkan. Fa'amma binikmati rabbika fahadits. Moga-moga kesempatan yang berbahagia yang sangat singkat ini memberikan tambahan support iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa lakum fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang berbahagia, mari kita senantiasa mempertahankan iman dan takwa kita kepada Allah. Iman tidak mengenal situasi, iman tidak mengenal kondisi, apalagi sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dalam kondisi apapun, dalam kondisi aman yang tidak aman. Hanya kita mengikuti aturan protokol yang ditentukan agar kita selamat. Aturan itu adalah untuk menyelamatkan kita, bukan sesuatu yang menjadi dan mempersulitkan kita untuk melakukan ibadah. Islam adalah agama yang memberikan kelonggaran dan memberikan sesuatu kemudahan. Tidak ada yang sulit kalau kita mau. Oleh karena itu mari kita bersama berdoa memohon kepada Allah agar kondisi secepatnya kembali normal. Kita bisa bersilaturahim, kita bisa beribadah lebih banyak lagi, kita bisa berkomunikasi lebih banyak lagi. Majelis-majelis taklim bisa kita buka lagi. Ini semuanya merindukan kita. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah, moga-moga musibah ini segera dicabut dan dihilangkan oleh Allah. Hanya Allah yang menjadi tujuan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mari kita berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darabis syiqaq wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la ilaha illallah wa aqimis shalah.